mempertahankan Pancasila, ya. Sebenarnya ini nanti gabung dengan pertanyaan Taufik, tantangan Pancasila ke depan. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat perkembangan hari ini, globalisasi, keran globalisasi yang semakin dibuka mengakibatkan banyaknya ideologi-ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya yang lebih berbahaya itu bukan Pancasilanya yang diganti, tetapi nilai Pancasilanya masih ada sebagai simbol dan dasar negara, sebagai ideologi juga. Tetapi dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita sudah jauh dari nilai Pancasila. Justru mengarah kepada ideologi yang lain. Taruhlah tadi misalkan regularisme, ya, menganggap bebas sebebas-bebasnya. Alam misalkan punya motor Aerox atau apa ya, yang biasanya suka kebut-kebutan tuh. Ya, nah itu karena merasa milik sendiri, kemudian sudah bayar pajak, akhirnya bisa digeber kemana-mana. Padahal kan tidak seperti itu konsepnya. Ya, itu kan padahal kita masih ada dasar negara kita Pancasila, tapi dalam implementasi kegiatan sehari-hari justru jauh dari nilai-nilai itu. Jauh dari nilai-nilai tata krama misalkan. Tapi justru lebih menjunjung tinggi kebebasannya. Nah ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Kemudian kalau nyambung ke pertanyaan lain, kayak misalkan ideologi yang ingin mengganti Pancasila, maka kita beralih ke fakta sejarah di masa lalu, ya, bahwa pernah terjadi pemberontakan dan itu bukan hanya dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, tetapi juga oleh yang lainnya. Taruhlah misalkan NII, ya, atau DITI, Negara Islam Indonesia. Nah, itu kan beberapa dari mereka yang ingin mengganti ideologi negara kita. Tapi kan itu di masa lalu. Kemudian bagaimana saat ini? Kalau dilihat memang masih ada pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi tersebut menjadi ideologi yang dia kehendaki sendiri. Entah itu berbasis paham-paham dari timur ataupun dari barat. Paham-paham nasionalis ataupun paham-paham yang berbasis agama. Dan kita tentu tidak tidak bisa menutup mata terhadap hal itu. Karena faktanya juga pemerintah sudah melarang beberapa organisasi yang dinilai melanggar ideologi atau mengancam ideologi negara kita Pancasila ini. Jadi memang kalau melihat ke fakta sejarah, kemudian mungkin akarnya masih ada, sehingga benih-benih kecil itu masih tumbuh di kita. Dan hal yang paling berbahaya adalah dengan dibukanya keran media komunikasi kita, seperti media sosial kita, entah itu TikTok misalkan, Facebook gitu ya, YouTube dan lain sebagainya. Yang itu nanti bisa menggiring opini. Ya, menggiring opininya misalkan di dalam ajaran tertentu kita itu tidak boleh percaya 100% terhadap agama yang berbeda misalkan. Ya. Kalau kita terdoktrin seperti itu dan tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an misalkan ya, atau ayat-ayat Alkitab dengan baik dan tidak memberikan gambaran kepada orang yang berwenang, taruhlah misalkan ustadz, kiai atau ulama, kadang-kadang memang kita di satu sisi terlalu menyukai salah satu ulama sehingga mengabaikan pendapat dari ulama lainnya. Sehingga ini yang berbahaya ketika memang ternyata ulama yang kita rujuk memiliki tujuan lain. Tentu itu yang harus kita hindari ya. Karena faktanya hari ini banyak sekali temuan yang menyatakan bahwa Instagram, kemudian beberapa fanpage yang lain itu digunakan untuk aksi-aksi radikalisme. Bahkan beberapa aliran dananya juga didapati dari mereka, gitu ya, dari luar negeri. Dari ISIS dan sebagainya. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, misalkan, karena di masa lalu memang terjadi dua perbedaan pendapat ya, golongan Islam dan nasionalis. Tetapi kita bersyukurnya golongan Islam itu golongan yang juga nasionalis. Tetapi golongan yang nasionalis juga merupakan orang-orang yang beragama. Jadi kita tidak bisa dipisahkan. Kalau negara lain mungkin sekuler, memisahkan agama dari berbagai aspek kehidupan. Tetapi kita tidak, masih bisa berjalanan beriringan. Meskipun memang ada pengaruh-pengaruh dari ideologi yang lain. Taruhlah misalkan tadi yang dikatakan Aras ya tentang komunis, Insinyur Soekarno ingin mengganti. Itu adalah pendapat-pendapat yang mungkin dalam tanda kutip liar.
Tetapi faktanya juga tidak bisa terbantahkan bahwa Insinyur Soekarno ingin memasukkan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Tetapi hal itu juga tidak bisa menjadi pembanding bahwa negara kita ingin begitu saja lepas dari agama. Karena faktanya ada 3 hal itu yang ingin disambung, ya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah kita sebagai bangsa tidak pernah menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan apapun itu, dan itu yang patut kita syukuri, ya.